anak ada yang dibilang alergi terus semua dihindarkan gitu ya Prof ya. Nah, itu yang tidak benar, sebetulnya tidak tepat ya. Iya. Tindakan seperti itu. Ya kan banyak pasien, anak saya udah nggak saya kasih telur, nggak saya kasih ikan, nggak saya kasih nasi, terus dikasih apa sama ibu gitu ya. Iya. Kita harus patuh ya, penghindaran dulu. Ya kadang ada yang bilang apa, alah makan aja nanti lama-lama juga kebal. Belum tentu, kalau lama-lama tambah sensitif ini sampai anafilaksis kan bahaya. Jadi Prof, sebenarnya kalau yang tadi kan gejala dari bayi sampai usia remaja mungkin ya kalau nggak Ya, ditanganin ya. itu sebenarnya kadang-kadang kan orang pasti nanya, bisa sembuh nggak? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan halo Sobat Podcast IDAI di seluruh tanah air. Salam sejahtera, semoga selalu sehat, juga ayah bunda dan teman sejawat. Berkali ini bersama saya kembali Dr. Ludi Diani Rahmartani, spesialis anak konsultan, dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber hebat, bintang tamu Podcast IDAI kali ini. Baik, di kesempatan kali ini, Podcast IDAI akan membahas mengenai alergi pada anak. Dan saat ini saya sudah kedatangan bintang tamu yang tidak asing lagi, narasumber kita yang sangat hebat, yaitu Profesor Dr. Zakiuddin Munasir, spesialis anak konsultan. Selamat datang Prof. Zaki di Podcast IDAI. Terima kasih Dr. Ludi. Ya Prof, selamat siang. Baik, izin saya memperkenalkan CV beliau sebelum kita memulai podcast kali ini. Profesor Dr. Zakiuddin Munasir, spesialis anak konsultan, Prof. Beliau adalah guru besar dari ilmu kesehatan anak, staf pengajar di Divisi Alergi Imunologi Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau juga menyelesaikan pendidikan S1 hingga S3-nya di Universitas Indonesia dan mendapatkan berbagai pendidikan tambahan di luar negeri seperti di Belanda, Swiss, Singapura, dan juga Amerika Serikat. Beliau juga terlibat di berbagai penelitian, khususnya di bagian alergi imunologi anak, dan telah menerbitkan berbagai karya ilmiah di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Beliau juga telah banyak menerbitkan buku, khususnya di bidang alergi imunologi anak, dan ini untuk awam. Selain itu, beliau juga aktif di berbagai organisasi, baik nasional maupun internasional, salah satunya sebagai Executive Board Member Asia Pacific Association of Pediatric Allergy, Respirologi and Immunology atau APAPARI, benar ya Prof? Ya. Dan editor Asia Pacific Journal of Allergy dan juga ketoprak guru besar Universitas Indonesia. Gitu ya Prof? Ya. Dan tentunya sampai saat ini beliau juga masih aktif memberikan pelayanan di baik di rumah sakit maupun di tempat prakteknya ya Prof sampai saat ini. Baik. Terima kasih Prof Zaki. Terima kasih perkenalannya Dr. Ludi. Baik, Prof saya izin bertanya Prof mengenai alergi. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, baiklah. Izin saya tanya-tanya ya Prof mengenai Silakan. alergi pada anak. Jadi yang pertama nih Prof, karena kan podcast IDAI ini kan untuk awam ya Prof. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan alergi Prof? Baiklah, saya akan jawab pertanyaan Dr. Ludi. Banyak memang orang mengucapkan kata alergi, tapi banyak juga yang tidak mengerti dari mana asal kata alergi itu. Betul. Sebetulnya alergi adalah berasal dari kata alon dan alargon. Ya, alon bahasa Yunani ya. Jadi bukan alon-alon, itu bahasa Jawa. Ya. Jadi alon dan argon itu sebetulnya secara harfiah diartikan adalah suatu reaksi yang menyimpang, yang tidak seperti pada orang-orang normal. Contohnya misalnya, kalau ada makanan masuk ke dalam tubuh kita, katakanlah misalnya kita makan udang, itu tuh akan bereaksi normal. Dan udang itu dimakan, dicernakkan, kemudian masuk ke dalam tubuh, akan membantu tumbuh kembang atau sebagai energi misalnya dalam tubuh kita, beberapa jenis makanan lain seperti karbohidrat dan sebagainya. Tapi kalau pada orang yang alergi, itu makanan tadi diterima salah, dianggap sebagai musuh, sehingga ditolak itu dalam bentuk baik muntah, diare, atau gejala-gejala
kalau udah masuk ke dalam aliran darah seperti dermatitis atopik, gatal, biduran, atau bahkan sampai asma atau sesak napas. Kemudian ada istilah lagi yang disebut istilah atopik. Berasal juga dari bahasa asing, yaitu a itu artinya tidak kan, topik itu artinya tempat. Jadi atopik lebih banyak menunjukkan arti bakat tidak pada tempatnya. Ya, kalau bakat nyanyi, bakat menyanyi seperti Dr. Ludi itu pasti Ketoprak. bakat ketoprak itu pada tempatnya kan. Tapi kalau bakat alergi tidak pada tempatnya, bakat kok asma, bakat kok garuk-garuk ya, Ya, itu Prof. artinya dia punya bakat atopik. Nah, bakat ini kadang muncul atau kadang tidak muncul. Loh, kok bisa? Dia muncul bakatnya jadi penyakit alergi kalau ketemu pencetusnya yang kebetulan tubuh menolak. Iya. Yang saya ceritakan tadi. Tapi kalau misalnya orang yang tidak muncul gejala berarti nggak ketemu, atau kita melakukan tindakan-tindakan pencegahan supaya makanan tadi tidak ditolak. Contohnya seperti itu. Baik, Prof. Jadi setiap anak itu bisa aja kena alergi atau memang harus ada pencetusnya dulu, Prof? Ya, jadi harus ada pencetus. Reaksi alergi itu harus ada pencetus. Tapi juga ditambah bakat tadi. Jadi faktor genetik namanya. Ya. Nah, faktor genetik kadang bisa selalu bisa diketahui atau kadang tidak selalu diketahui dari orang tuanya. Kadang orang tuanya nggak ada yang alergi tapi dianya alergi. Oh gitu. Ya mungkin orang tuanya hanya pembawa sifat. Baik, jadi memang ada genetiknya juga bisa dan tentunya ada pencetusnya dulu ya, Prof? Ya betul. Genetik ini sekarang sudah berkembang ya, Betul. pengetahuan tentang genetik ini itu sangat penting. Bahkan sekarang sudah diketahui lokasi-lokasi kromosomnya, misalnya pada asma di kromosom 11 sudah diketahui sekarang. Alergi makanan, alergi kacang tanah itu di kromosom 5. Nah, itu penting sekali untuk kemajuan yang sangat pesat sehingga nanti terapi alergi bukan hanya menghindari penyebabnya, bukan hanya obat-obat saja, tapi nanti akan ada terapi genetik di suatu saat. Jadi lebih spesifik ya, Prof? Lebih spesifik sehingga pasien tidak terlalu capek harus penghindaran, harus minum obat dan sebagainya. Itu yang kita harapkan nanti bisa ketemu mudah-mudahan insya Allah. Iya betul, karena kan sekarang kalau anak ada yang dibilang alergi terus semua dihindarkan gitu ya, Prof? Nah, itu yang tidak benar, sebetulnya tidak tepat ya. Iya. Tindakan seperti itu. Harus tahu dulu Ya, pencetusnya. Jadi penting sekali mengetahui pencetusnya karena prinsip penyakit alergi itu yang pertama adalah penghindaran. Tentunya kita menghindari harus tahu dulu pencetusnya, jangan semua dihindari. Nggak makan anaknya kurus kering, penyakit baru yang muncul. Jadi ganggu tubuh Jadi kembang. pastikan dulu pencetusnya, setelah pastikan baru hindari yang mencetuskan saja, nggak harus semua jenis makanan. Walaupun dia itu sering bikin alergi, belum tentu udang, belum tentu ikan, belum tentu kacang, belum tentu Beda-beda susu ya, Prof? sapi. Ya, bahkan nasi pun bisa jadi alergen. Iya betul. Ya, jadi harus kita cari tahu dulu pencetusnya. Dan setiap anak juga berbeda ya, Prof? Setiap anak beda-beda. Bahkan orang tuanya sama anaknya bisa beda pencetus alergi. Kalau kakak adik pasti beda juga? Sama, setiap orang nggak selalu sama. Tergantung dia keseringan mengkonsumsi makanan itu apa enggak. Oke, baik. Ya. Jadi itu berarti harus dicari tahu pencetusnya dan itu bagaimana, Prof? Caranya nomor satu, yang paling sederhana adalah mengamati sendiri. Sederhana tapi sulit kan kita mengamati makanan anak tiap hari. Kalau tidak, paling tidak kita bisa bikin catatan harian ya. Selama 2 minggu dicatat, Senin, Selasa, Rabu, hari itu ada gejala atau tidak, hari itu makan apa, yang kita lihat cocokin. Loh, kok setiap makan kacang misalnya kok timbul batuk atau timbul gatal. Nah, itu baru kita asumsikan bahwa jangan-jangan dia nggak tahan terhadap kacang. Ya, tapi juga dicatat yang minum obat atau tidak. Kadang nggak muncul karena dia minum obat. Pas lagi nggak minum obat anti alergi, muncul. Misalnya minum obat yang mengandung anti alergi, obat flu kan sering mengandung anti alergi. Nah, nggak muncul karena ada anti alerginya di situ. Tapi gitu pas lagi nggak sakit kok muncul. Ya, jangan-jangan itu pencetusnya. Itu yang paling mudah tapi yang susah. Yang apa namanya? Gampang-gampang susah ya, Bro? Gampang-gampang susah lah. Paling sederhana bukan mudah. Yang kedua adalah dengan cara kita screening dulu. Ya, screening itu dengan cara pemeriksaan khusus, misalnya dengan skin prick test, yaitu uji kulit yang digores-gores itu terhadap berbagai macam alergen. Alergen tidak hanya makanan, juga bisa tungau, bulu binatang, tanam-tanaman dan sebagainya, itu kita teskan. Atau dengan cara pemeriksaan laboratorium, yaitu memeriksa antibodi IgE spesifik terhadap berbagai macam alergen yang kita pilih
yang kemungkinan anak itu pernah kontak. Ya. Nah, itu lebih gampang, tapi memang lebih butuh biaya. Ya. Dan dari situ kan kita screening. Misalnya kalau yang positif belum tentu juga jadi pencetus. Ya. Kalau misalnya hasilnya meragukan dengan kenyataan, maka kita lanjutkan dengan uji eliminasi dan provokasi. Artinya kita hindari dulu pencetusnya, biasanya sekitar seminggu 2 minggu, ya, sambil kita gantikan dengan makanan lain yang setara. Jangan terus itu nggak boleh makan terus didiamin aja, ntar anaknya kurus kering atau kelaparan. Ya, kita ganti yang setara yang tidak bikin alergi. Nanti setelah 2 minggu kita cobakan lagi timbul reaksi atau tidak. Idealnya sampai 3 kali kita melakukan itu, baru kita yakin bahwa itu memang pencetus. Tapi kalau hasilnya negatif tuh sebagian besar memang benar negatif. Ini untungnya, artinya dengan pemeriksaan ini kita menghindari penghindaran yang tidak perlu. Iya. Ya kan banyak pasien, anak saya udah nggak saya kasih telur, nggak saya kasih ikan, nggak saya kasih nasi, terus kasih apa sama ibu gitu ya. Itu tidak bijaksana kalau seperti itu. Ya. Jadi itu pentingnya juga harus berkonsultasi sama dokter karena kan. Nah, itu salah satu dalam menghadapi penyakit alergi. Istilahnya ada yang pertama, kenali dulu apa itu alergi atau bukan. Tidak semua penyakit itu alergi. Ya, misalnya batuk-batuk karena influenza nanti disangka alergi. Ya, atau batuk nggak sembuh-sembuh ternyata penyakit kronis misalnya TBC. Atau sebaliknya, jangan semua dianggap TBC, kalau batuk lama bisa juga alergi. Kemudian gatal-gatal misalnya karena kena bulu apa gitu ya, bulu kucing, bulu tanaman kan ada tanaman yang bikin gatal. Semua orang walaupun nggak alergi akan gatal. Ya, jadi harus kenali dulu apakah itu alergi atau tidak. Nah, itu disokong dengan riwayat alergi dalam keluarga, terutama orang tua. Setelah kita kenali, jangan mendiagnosis sendiri. Wah, anak saya alergi susu, langsung nggak dikasih susu, padahal belum tentu pencetusnya itu susu. Gak salah di situ ya, Prof? Iya, setelah dikonsultasikan baru nanti dengan menghindari, tadi dipastikan dulu alerginya apa, dihindari, nanti dokter mungkin akan memberi obat alergi itu ada 2. Yang pertama menghindarkan gejala saat itu. Yang kedua adalah obat pencegahan. Kalau kekambuhan sering, daripada sering minum obat terus, maka ada obat namanya pengendali, controller ya. Kita kasih obat pencegahan yang biasanya diminum jangka panjang bahkan sampai 6 bulan. Artinya dia bebas gejala, tidak perlu minum obat-obat yang keras misalnya kalau kita nggak lakukan pencegahan. Betul. Itu manfaatnya. Jadi itu tadi gejalanya bisa macam-macam ya, Prof? Ada yang alergi itu sebenarnya penyakit sistemik. Kan dalam tubuh itu ada namanya zat yang paling utama adalah histamin. Kalau terjadi reaksi alergi keluar dari sel yang namanya sel mast. Nah, histamin itu beredar seluruh tubuh. Tidak hanya histamin, juga ada kawan-kawan yang lain ya. Bahkan bisa jadi alergi yang fase lambat yang kita sebut leukotrien, itu gejalanya lebih berat karena kekuatannya 1000 kali histamin. Nah, oleh karena itu bisa mengenai semua organ. Mungkin ada yang cuma lokal, misalnya dengan hanya biduran aja di kulit, atau dengan hanya batuk-batuk, atau matanya gatal saja, atau bersin saja. Bahkan sampai sistemik. Kalau mengenai seluruh tubuh itu bisa fatal, namanya reaksi anafilaksis, ya, gejalanya berat bahkan bisa shock dan bisa fatal kalau tidak segera diatasi. Jadi jangan diremehkan gejala penyakit alergi. Dari ringan, spektrumnya tuh besar sekali ya, dari ringan sampai berat. Makanya kadang-kadang cuma bentol-bentol dikit ya. Tapi kalau beratnya bisa sampai shock anafilaksis, alergi obat misalnya. Ya, jadi itu yang kita hati-hati jangan sampai terjadi seperti itu. Misalnya akibat suntikan penisilin, tiba-tiba shock, pingsan, akan sampai fatal kalau tidak segera ditolong ya. Jadi tadi itu gejalanya yang paling sering apa sih Pak kalau alergi itu? Tergantung dari usia ya. Biasanya pada usia dini ketika anak tidak mendapat ASI ya, apalagi ASI eksklusif, akan mendapatkan formula susu sapi. Nah, itu gejala yang paling awal derita adalah alergi susu sapi. Nah, yang paling sering timbul gejalanya pada alergi susu sapi, pertama bisa saluran cerna karena langsung masuk ke dalam saluran cerna, atau ketika masuk ke dalam aliran darah akan timbul gejala di kulit dalam bentuk dermatitis atopik. Jadi itu yang paling awal dan paling sering pada usia dini. Gejala saluran cerna dan gejala di kulit. Ketika umur 1 tahun atau 2 tahun, alergi susu sapi itu sudah mulai menghilang karena saluran cernanya sudah mulai matur,
maka sembuh dermatitis atopiknya, nggak ada yang mencetusin lagi kan, makanannya sudah toleran dia karena fungsi usus, fungsi saluran cerna udah bagus, makanan bisa dicerna dengan baik, diserap dengan baik, tidak menimbulkan reaksi alergi. Tetapi setelah umur 2 tahun anak kan baru banyak outdoor, tinggal berada di luar, main-main di luar, kontak dengan aeroalergen yang ada di udara. Nah, kalau makanan udah ada yang menjaga, ususnya udah bagus, tapi saluran nafas susah, maka timbullah alergi saluran nafas dalam bentuk asma, ya. Nah, kemudian ketika asma umur 7 tahun ke atas sudah mulai berkurang karena imunitasnya sudah baik, fungsi clearance pembersihan saluran nafasnya sudah baik, maka sudah mulai menghilang asmanya, tapi bersisa di hidung. Rinitis alergi. Kenapa? Karena hidung kan kontak terus dengan aeroalergen, bahkan ke bawah sampai tua. Nah, semua ini kita sebut istilahnya sebagai allergic march, perjalanan alamiah penyakit alergi. Dari mulai dermatitis, gejala saluran cerna, kemudian kita mulai sembuh, timbul saluran nafas bentuk asma, asmanya hilang jadi rinitis alergi. Itu. Baik, Prof. Wah, riwayatnya. Menarik sekali. Jadi Prof, sebenarnya kalau yang tadi kan gejala dari bayi sampai usia remaja mungkin ya kalau nggak ditanganin itu sebenarnya kadang-kadang kan orang pasti nanya, bisa sembuh nggak? Ya, jadi penyakit alergi ini bergantung pada usia ya. Makin dini makin rentan terhadap alergi karena tadi fungsi saluran cernanya kurang baik, imunitasnya juga belum berkembang dengan sempurna, maka mudahlah terjadi yang saya bilang tadi, reaksi yang tidak sewajarnya, reaksi yang menyimpang ya, akibat itu. Nah, kalau kita lihat 2 tahun ke bawah lebih banyak ke alergen makanan karena fungsi saluran cerna belum sepenuhnya bagus. Begitu saluran cernanya udah bagus, dia bermain di luar, 2-3 tahun ke atas yang relevan adalah aeroalergen, misalnya tungau, jamur yang ada di udara, terus bulu-bulu binatang dan sebagainya. Nah, berarti apakah tidak bisa sembuh? Alergi tidak bisa sembuh, tapi gejalanya bisa sembuh, bisa kita kontrol. Oleh karena itu, tadi kenali, konsultasikan, ikuti petunjuk-petunjuk penghindaran maupun pengobatan. Ya. Itu penting banget ya Prof ya, bagian alergi tidak dapat sembuh, tapi gejalanya bisa kita yang kontrol. bisa dikontrol. Ya. Jadi yang karena alergi kan bakat atopik, namanya bakat kan. Iya. Bakat bagaimana bisa hilang? Saya bakatnya kulit saya hitam masa bisa jadi putih, kecuali di bleaching ya. Kaos ya Prof, di bleaching. Iya. Baik. Jadi tadi alergi tidak bisa disembuhkan, tapi gejalanya yang bisa sembuh ya Prof ya? Iya. Oke, tapi sebenarnya kalau memang anak-anak, jadi waktu masa kanak-kanak atau bayi itu alergi, nanti di dewasanya bisa sembuh total atau bagaimana Prof? Maksudnya? Ya, jadi memang begitu tujuan kita menangani penyakit alergi, kita harus mengenali dulu pencetusnya. Kalau itu bisa kita kontrol, kita hindari, insya Allah gejala alerginya tidak muncul, sembuh namanya, tapi bakatnya nggak bakal sembuh kan. Seperti itu. Jadi dewasanya juga bebas. Kadang nanti tuanya ya kita nggak ngarepin. Kadang-kadang bisa muncul lagi ketika imunitasnya sudah mulai menurun, fungsi saluran cernanya udah mulai menurun. Dulu makan cabai bisa banyak, udah tua, makan dikit aja udah diare, sakit perut, gitu. Itu bisa. Itu udah alamilah seperti itu. Kalau itu udah kehendak Tuhan, kita nggak bisa menghindari tua ya. Nggak bisa anti aging, nggak bisa ya? Anti aging nggak bisa menghindari itu. Bakat juga soalnya ya Prof ya. Makanya paling tidak kita kenali pencetus tadi, kita hindari. Tadi menyambung yang anak itu kan bakat nih ya Prof ya. Tapi bisa nggak anak itu terkena alergi atau terdiagnosis alergi padahal di keluarga atau orang tuanya atau kakak-kakaknya, siblingsnya tidak ada yang alergi? Iya, itu sering terjadi seperti itu. Ya, walaupun nggak sering banget, paling sering saya jumpa seperti itu. Kadang-kadang orang tuanya denial, menghindar. Nggak ada yang alergi kok. Bapak ibunya pandang-pandangan, merasa saling menuduh, padahal memang nggak ada. Ya nggak usah takut dituduh alergi, karena memang bakat alergi itu kadang tidak muncul di orang tua karena mereka belum ketemu pencetusnya, maka nggak muncul lah gejala tadi. Atau dari kecil hidupnya api gitu, ya kayak anak zaman sekarang makannya segala macam misalnya ya.
Nah, sehingga tidak ketahuan ternyata menyimpan gen alergi yang diturunkan ke anaknya. Oke. Ya, seperti itu. Jadi intinya pencetusnya itu ya Prof. Kalau emang Ya, nggak ketemu pencetusnya ya dia nggak nggak muncul. alergi Itulah gitu. cara satu prinsip dari pencegahan atau tata laksana penyakit alergi adalah menghindari pencetus. Disebutkan sampai 3 kali, penghindaran. Penghindaran. Betul, Prof. Dan penghindaran ini yang paling penting karena biar nggak muncul lagi Iya, gejalanya. daripada kita harus makan obat segala macam, tapi memang nggak sepenuhnya berhasil Iya, ya. iya. Gimana kita bisa menghindari udara dingin, Iya, debu, betul, ya. betul. Itu kan kita nggak bisa mengontrol iklim. Iya, Kontrol penghindaran itu. lingkungan tuh penting ya. Iya, dan kita harus tahu juga pencetusnya apa ya, Prof. Nah, itu yang paling penting. Jadi jangan asal membabi buta segala macam, nggak boleh. Iya, betul. Ya, Kan ada ya, Prof ya, belum itu yang mentang-mentang ikan sering bikin gatel, semua ikan nggak boleh. Nggak boleh. belum tentu Belum bikin tentu itu gatel. pencetusnya kan. Iya, Prof. Betul. Karena gejalanya dari yang ringan sampai berat itu, jadi kapan sebenarnya si anak ini butuh penanganan tenaga medis yang ahlinya, memang Ya, ahli pertama alergi tadi imunologi. kita harus patuh ya penghindaran dulu. Ya kadang ada yang bilang apa, alah makan aja nanti lama-lama juga kebal. Belum tentu, kalau lama-lama tambah sensitif ini sampai anafilaksis kan bahaya ya. Makanya patuhi dulu. Nah, penghindaran disebut 3 kali ya. Hindari, dan nanti harus benar-benar effort menghindari. Tapi tidak semua pasti berhasil dengan penghindaran. Baru butuh obat-obatan. Dan dokter pun akan nanti memberi obat-obatan. Kita lihat kekerapan kambuhnya gejala tadi. Kalau kambuhnya cuma setahun cuma 2-3 kali, ngapain dikasih obat rutin pencegahan? Betul. Jadi diberi obat untuk menghilangkan gejala saja, namanya reliever ya. Iya. Jadi obat penghilang gejala. Tapi kalau seminggu 2 minggu sekali datang ke dokter untuk ini kan kasihan. Ya berarti sama anaknya menderita gejala, kedua orang tuanya menderita kantongnya kan. Biaya berobat, tidak hanya untuk dokternya juga untuk pengobatan, untuk pemeriksaan dan sebagainya. Maka itu diberi obat pengendali. Ya, kalau tadi kan pereda gejala, pereda hanya pada saat timbul. Kalau jarang banget itu saja cukup. Tapi kalau sering boleh ditambah dengan pengendali, kita kontrol. Jadi minum obat jangka panjang, biasanya dipilihkan obat sudah diteliti keamanannya ya, yang diteliti pada anak kecil karena yang kita berikan pada anak-anak. Iya, kan Nah, kita kalau sudah terbukti aman, itu kita berikan. Biasanya jangka panjang, kadang sampai 6 bulan. aman ya, Nah, Prof. iya, dibanding kalau kita nggak kasih, sering kambuh misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali minum obat, apalagi kalau gejala berat ya, yang disebut anafilaksis, perlu steroid, itu kan obat-obat keras semua. Malah efek Mendingan sampingnya obat yang ringan jangka panjang dibanding obat yang banyak efek sampingnya tapi terlalu sering. Itu prinsipnya ya. Controller ini jadi yang memberikan memang dokter Iyalah, khusus mana alergi ngerti orang Iya. ilmu. Memang ini ilmu kedokteran, jadi Iya, dokter iya, yang iya. tahu obat yang tepat. Jadi bisa salah. Iya, betul, Prof. Dan memang kalau sudah terdiagnosis alergi ya berarti anak itu harus kontrol Iya, atau teratur. melakukan Makanya saya bilang alergi itu bukan penyakit sesaat, penyakit jangka panjang. Karena kalau misalnya orang punya asma atau rinitis dalam keadaan tidak serangan, itu masih terjadi reaksi inflamasi di tubuhnya, tapi minimal namanya. Minimal inflammation reaction, jadi artinya ada reaksi inflamasi yang minimal. Kalau kita tidak kontrol, anaknya jalan, lah udah baik ini ngapa, itu bisa kumulatif, suatu saat pas kambuh berat lagi. Makanya kadang-kadang orang udah lama nggak kambuh tiba-tiba kambuh, ya itu karena anaknya nggak merasa udah sehat, jadi dibebaskan dibiarin pantangannya aja. segala Iya, macam iya. gitu. Padahal yang paling penting tadi Iya, yang disebutkan 3 kali itu ya. penghindaran, baru obat. Iya, Nah, terakhir kalau nggak sembuh dengan obat ada namanya imunoterapi. Itu tindakan yang harus dilakukan oleh dokter yang sangat spesialis dalam bidang itu karena ini rumit ya, untuk mengebalkan terhadap alergi. Artinya bisa hidup bersama alergen. Ini yang udah yang severe condition ya, Iya, Prof, ya, udah memang. severe dan kronis nggak hilang-hilang gejalanya. Itu ada ya, Prof, yang sampai seperti Iya, itu ada ya. lah, makanya ada istilah imunoterapi ya. Zaman sekarang udah makin spesifik juga ya pengobatannya. Spesifik ya. Jadi Prof, kalau sebelum kita mengakhiri bincang-bincang di podcast IDAI kali ini, Prof mungkin ada pesan dan kesan. Ya, untuk pasien-pasien ini Ya, ya, apalagi yang punya keluarga yang ada alerginya, tadi jangan mendiagnosis sendiri, jangan mengobati sendiri.
boleh mengobati sendiri kalau dokternya boleh mengizinkan. Misalnya nanti kalau kamu ini kasih obat ini. Jadi harus semua atas penelitian dokter. Karena alergi itu penyakit gampang-gampang susah, bisa ringan, bisa fatal seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi pertama kenali gejalanya itu apa alergi atau bukan. Konsultasikan sebelum mendiagnosis sendiri penyakit alergi. Biar dokter aja yang cerahkan, karena dokter kan ya artinya pengetahuan atau belajarnya lebih banyak. Kalau awam kan hanya saya tahu. Apalagi kalau ikutin netizen ya itu kadang-kadang bisa sesat ya. Jangan konsul ke teman Netizen. Jangan netizen, konsul ke Google konsulnya langsung. ke ahlinya dulu. Nah nanti tukar pengalaman boleh ya. Nah nanti kalau misalnya dokter sudah memeriksa kondisi sudah baik, mungkin dokter akan memberikan obat-obat cadangan. Nanti kalau gatal ringan aja udah minum ini aja. Kecuali kalau nggak menolong, obatnya baru datang ke dokter. Dokter juga nggak suka kalau pasiennya datang terus. Nggak Kita sembuh-sembuh suka. ya. Iya, kita kan juga pusing kan lihat pasiennya nggak sembuh-sembuh. Makanya patuhilah apa yang dijelaskan dokter. Itu. Terus yang kedua ya tadi, ikuti petunjuk cara hidup yang baik. Ya anaknya kasih cukup istirahat ya. Kalau anaknya alergi debu ya jangan banyak main-main di karpet, lari-lari dan sebagainya. Edukasi itu sangat penting untuk pasien ya. Edukasi. Nah, nanti hasil resultantinya dengan edukasi, nasihat dokter, orang tua sangat berperan keluarga dalam hal penyakit alergi. Karena ini sehari-hari, penyakit sehari-hari. Apalagi kalau melakukan alergi makanan, gurunya harus beritahu. Kalau ada catering di sekolah, Iya betul. harus tahu ini nggak bisa makan ini bu, nggak ini alergi udah. Jadi makanya pada sekolah yang baik di dalam isiannya itu selalu ditanya ada penyakit apa. Itu bagus banget. Food alergi itu ya Prof. Ya, karena dia sebagian hidupnya akan di sekolah. Betul. Ya tadi pertama berarti kenali pencetus, hindari. Konsultasikan dulu. Oh iya. Kenali pencetus, konsultasikan, jangan menjelaskan sendiri. Ya. Udah jelas sekali. Amin. Singkat, padat, sangat menarik, dan tidak terasa sudah sampai di penghujung IDAI Podcast kali ini. Dan sayang sekali kita harus berpisah dengan bintang tamu yang sangat hebat pada podcast IDAI kali ini. Dan kuliahnya beliau pada kali ini sangat-sangat berisi sekali. Alhamdulillah ya Prof. Terima kasih sudah berkunjung ke podcast IDAI, dan sampai jumpa di IDAI Podcast selanjutnya yang tentu saja akan menyajikan topik terhangat dengan informasi terakurat langsung dari ahlinya berbasis bukti dan tidak dilakukan lagi kapabilitasnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe akun YouTube IDAI TV. Dengarkan juga podcast ini di akun Spotify IDAI Podcast. Sampai jumpa.